bahwa rezim Pak Jokowi ini itu sesungguhnya sadar apa tidak telah melakukan pemecahan bangsa kita, dibelah, yang termasuk katakanlah pendukung ya itu apapun dibetulkan, sementara yang berbeda pendapat itu kemudian dikonten ya, ditutup ya, bahkan kadang-kadang dicoba dimusnahkan dalam arti politik. Memang saya melihat itu komunisme diberi angin yang sangat kencang dalam kepemimpinan Pak Jokowi ini. Pendiri Partai Amanat Nasional Amin Rais kembali menuding Presiden Joko Widodo terkait dengan bangkitnya komunisme di Indonesia. Menurutnya kebangkitan komunisme atau PKI itu dimulai semenjak Jokowi menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Mantan Ketua MPR RI itu juga mengatakan pemerintahan Jokowi sebagai MTC Directed and Dominated Government. Di kesempatan yang sama, Amin menilai Jokowi dan pendukungnya bermain smoke and mirror, yakni bermain seperti asap yang mengaburkan realitas. Menurutnya, informasi yang disajikan oleh pihak istana bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Memang saya melihat itu komunisme diberi angin yang sangat kencang dalam kepemimpinan Pak Jokowi ini. Jadi ini ada kaitannya juga dengan Lebensraum yang dilakukan oleh Cina ya. Itu karena ada kaitan luar biasa. Jadi antara bangkitnya komunisme yang nampak sekali ya tidak diapa-apakan ya, itu memang ada kaitannya dengan semakin dekatnya Jakarta Beijing ini ya, yang karena itu lantas ditangkap oleh sebagian bangsa Indonesia yang memang sudah jadi PKI malam atau PKI siang, saya tidak tahu ya, tapi pokoknya dulunya PKI itu mendapat secara sangat bengis, biadab, ya, dan ini harus kita waspadai. Ya. Nah kemudian, saudara sekalian, saya juga memotret ya bahwa zaman Pak Jokowi ini yang namanya demokrasi itu sudah tinggal kerangka saja, casing saja, ya. Isinya itu adalah otoritarisme. Jadi nampak sekali kita ini melihat bagaimana otoritarisme itu telah membuka keran luar biasa supaya oligarki ya yang kemudian mendikte kita semua ini ya itu menjadi kawin dengan sikap pemerintah yang otoriter itu, menutup dari segala macam kritik, segala macam koreksi, segala macam pendapat yang berbeda ya. Kemudian diam-diam bangun oligarki yang sangat ketat ya. Oligarki ini pada akhirnya itu juga akan merugikan kepentingan bangsa seluruhnya. Selain itu, Amin juga menyoroti terkait dengan kepemimpinan Jokowi yang dinilai gagal dan tidak kompeten memimpin sebuah negara. Ia juga membeberkan bahwa Jokowi terkesan membungkam kritik-kritik terhadapnya. Amin menyebut hal itu tidak elok. Rezim Pak Jokowi ini itu sesungguhnya sadar apa tidak telah melakukan pemecahan bangsa kita, dibelah. Terasa sekali bangsa kita dibelah ya. Yang satu itu mendapatkan segala macam angin ya yang agak kencang demikian, yang lain itu disumpet maaf ya. Jadi yang termasuk katakanlah pendukung ya itu apapun dibetulkan, sementara yang berbeda pendapat itu kemudian dikonten ya, ditutup ya, bahkan kadang-kadang dicoba dimusnahkan dalam arti politik. Ini tentu tidak elok sama sekali. Ya. Jadi tidak boleh sebuah pemerintahan berkuasa, kemudian setiap kali ada opini dari publik yang tidak selaras, apalagi sampai kritis, apalagi sampai korektif, itu kemudian
dihilangkan dengan segala macam cara, itu tidak boleh. Sebelumnya lewat kanal YouTube Hersubeno Point, Gatot menyatakan bahwa pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI berkaitan dengan instruksinya untuk memutarkan film G30 SPKI. Namun hal tersebut dibantah oleh tenaga ahli kantor staf Presiden, Doni Gahral Adian. Ia mengatakan bahwa pergantian mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio tidak ada kaitannya dengan pemutaran film G30 SPKI. Hal itu disampaikan Doni menanggapi pernyataan Gatot yang menyatakan ia diganti sebagai Panglima TNI karena menginstruksikan pemutaran film G30 SPKI di institusi TNI. Pada saat saya jadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30 SPKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan, Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi itu saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti. Jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI itu terulang lagi, itu yang pertama. Yang kedua, pegang teguh Pancasila, jaga persatuan kesatuan. Jangan beri ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi memberi ruang pada PKI. Tidak.